video kali ini saya akan mewawancarai seorang anak SMA yang memiliki kesulitan belajar bahasa Inggris dan memberikan solusi bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebelum itu, kalian harus mengerti apa itu belajar. Menurut Omar Hamalik, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Belajar bahasa Inggris menjadi sangat penting bagi semua anak. Bukan hanya anak saja, tetapi bagi semua orang. Karena bahasa Inggris adalah bahasa yang sudah dipatenkan menjadi bahasa internasional. Tetapi, pada kenyataannya, banyak anak atau peserta didik yang mengalami kesulitan untuk mempelajari bahasa Inggris. Banyak hambatan-hambatan yang mereka temui ketika mereka belajar bahasa Inggris. Seperti tidak mengerti artinya, tidak memiliki banyak kosakata, sulit untuk belajar tata bahasanya, dan lain sebagainya. Permasalahan ini terjadi pada narasumber saya. Dia kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Sebelum pada sesi wawancara, saya ingin memperlihatkan teori-teori para ahli tentang belajar bahasa Inggris. Kali ini saya sudah bersama narasumber saya, dan narasumber saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dio Bermana, umur saya 15 tahun. Salam kenal ya Mas Dio, terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai dengan saya hari ini. Mas Dio, kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa ya Mas? Kesibukan saya akhir-akhir ini ialah mempersiapkan untuk pendaftaran SMA. Gitu ya. Mas, kalau di sekolah itu kan banyak mata pelajarannya ya. Kira-kira apa mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai? Saya suka pelajaran IPS, dan yang tidak saya suka ialah bahasa Inggris. Oh, IPS dan bahasa Inggris ya. Sukanya itu karena apa ya Mas? Dan tidak sukanya juga karena apa? Saya suka IPS karena saya tertarik dengan ilmu sosial, sedangkan tidak suka bahasa Inggris karena saya tidak mengerti artinya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas. Setiap orang itu kan punya kebiasaan belajar dirinya sendiri ya. Seperti saya misalnya itu saya suka belajar di tempat yang tenang dan sepi. Kalau Mas Dio gimana kebiasaan belajarnya? Saya suka belajar sambil mendengarkan musik karena menurut saya lebih santai. Oh, lebih santai gitu ya Mas. Tadi kan mata pelajaran yang tidak disukai di sekolah adalah bahasa Inggris ya. Selama belajar bahasa Inggris, apa hambatannya? Hambatannya karena saya tidak mengerti artinya dan saya tidak mengerti kosakata. Oh, karena Mas tidak banyak menghafal kosakata gitu ya? Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Jadi selama ini apa cara yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris dari sekolah? Terkadang saya bertanya pada kakak, tapi saya lebih sering menggunakan Google Translate karena lebih mudah diartikan. Oh, jadi lebih mudah menggunakan Google Translate gitu ya? Iya. Jadi Mas lebih mengerti gitu menggunakan Google Translate. Oke, terima kasih ya Mas Dio sudah bersedia menjawab pertanyaan saya, dan semoga Mas Dio bisa belajar bahasa Inggris dengan tepat dan cepat. Kesimpulan dari wawancara yang saya lakukan adalah narasumber saya kesulitan belajar bahasa Inggris karena dia tidak mengerti arti dari kata tersebut dan dia tidak menguasai banyak kosakata. Masalah tersebut menjadi akar alasan dia kesulitan belajar. Menurut saya, mengerti dan memahami arti dari kata bahasa Inggris merupakan dasar untuk bisa belajar berbagai aspek dalam bahasa Inggris, seperti belajar reading, listening, speaking, and writing. Sehingga narasumber seringkali menyelesaikan tugas mata pelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan bantuan Google Translate.
Permasalahan tersebut adalah permasalahan yang bisa ditindaklanjuti. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh narasumber atau peserta didik lainnya untuk mengatasi permasalahan yang sudah saya jelaskan di atas. Yang pertama adalah ciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Hal pertama yang kamu harus benahi, kamu harus menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar nyaman dan mendukung untuk belajar bahasa Inggris. Jangan sampai kamu belajar di lingkungan yang justru membuat kamu tertekan. Yang kedua, jangan pernah malas untuk menghafal kosakata. Yang ketiga, perbanyaklah menghafal kosakata. Satu kosakata baru artinya semakin banyak kosakata yang diperoleh, semakin mudah bagi pelajar untuk bisa berkomunikasi. Yang keempat, biasakan diri dengan bahasa Inggris. Awali bahasa Inggris dengan hidup keseharian, seperti halnya ketika kamu bercakap dengan temannya, biasakan pakai bahasa Inggris, atau susunlah jadwal belajar kamu dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir adalah harus rutin praktek, artinya biasakan diri untuk selalu berlatih dan terus berlatih. Mungkin itu adalah sebagian hal yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan kesulitan belajar bahasa Inggris. Saya kira sudah cukup saya menyampaikan informasi. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.